yang disebut ya, yang sering disebut berbagai pihak sebagai vaksin Nusantara itulah yang sebetulnya sudah diajukan ya. Sudah diajukan uji klinis, izin untuk uji klinis fase 1 oleh tim peneliti pada saat itu, dan seingat saya pada saat itu juga diketahui oleh Menteri Kesehatan yang masih dijabat oleh Dr. Terawan. Uji klinisnya sendiri itu judulnya nih ya Mas Gita, judulnya itu adalah uji klinis adaptif fase 1. Yang berasal, yang menggunakan sel dendritik, yang berasal atau yang sudah diinkubasikan, ini kira-kira saja ya, diinkubasikan dengan spike protein SARS-CoV-2 pada subjek yang tidak terinfeksi COVID-19 dan tidak memiliki antibodi yang mengandung antivirus SARS-CoV-2. Itu adalah penelitiannya. Itulah yang kemudian, tadi ada kata-kata vaksinnya. Jadi uji klinis adaptif fase 1 vaksin yang berasal dari sel dendritik dan seterusnya tadi. Nah, inilah yang kemudian dinilai oleh BPOM mengandung beberapa kelemahan yang bersifat critical dan major. Dan ini yang harus direspon oleh tim peneliti. Oleh karena itu pemerintah mencarikan solusi. Mencarikan solusi sehingga di sisi lain peneliti tetap harus sambil melengkapi tadi respon yang harus diberikan dan diserahkan kepada BPOM. Mereka bisa terus, tetapi dengan penelitian yang berbeda. Jadi sama sekali tidak melanjutkan. Jadi kalau melanjutkan kan mungkin apakah disebut fase 2 atau bahkan mungkin fase-fase yang selanjutnya. Jadi berbeda, nah judulnya pun dipilih berbeda. Jadi penelitian kali ini adalah penelitian berbasis pelayanan yang menggunakan sel dendritik, jadi sama sel dendritik yang digunakan untuk meningkatkan imunitas terhadap SARS-CoV-2 atau COVID-19. Nah itu, jadi lebih sederhana sehingga tidak juga menghasilkan vaksin seperti yang dilakukan uji klinis fase 1 kemarin yang di Karyadi. Ini tidak ada hubungannya dengan vaksin, sehingga sedemikian rupa sehingga tidak perlu izin edar, karena memang dilakukan menggunakan metode yang autologus dan tidak ada produksi massal, sehingga tidak diperlukan izin edar. Jadi terus berbasis sel dendritik, kemudian menggunakan juga metode-metode yang bersifat imunoterapi, dan kebetulan RSPAD memang memiliki fasilitasnya itu. Jadi fasilitas yang dimiliki RSPAD atau Cell Cure Center itu benar-benar fasilitas baru. Baru artinya bukan baru sekali. 2017 sudah siap, teknologinya dari Jerman. Kita mengirimkan tim ke sana selama 6 bulan untuk melakukan pendalaman. Dan sampai dengan 2019, jadi 2 tahun pun dikawal. Dari tim teknis dari Jerman mengawal pada operasional Cell Cure Center ini di RSPAD. Sehingga memang RSPAD punya kemampuan itu dan pengalaman juga, tapi sekarang kita beralih karena selama ini sebetulnya yang dilakukan dendritic cell juga sudah dilakukan sejak 2017, tapi dalam hal treatment cancer di Cell Cure Center sudah, termasuk juga menggunakan bukan sel dendritik tetapi macrophagocyte. Itu juga ada beberapa lagi, antara lain untuk treatment terhadap yang memiliki kelemahan-kelemahan autoimun seperti lupus,
alergi, termasuk tadi stroke dan seterusnya. Jadi sebetulnya penggunaan sel dendritik di Cell Cure Center RSPAD sudah dimulai sejak tahun 2017 walaupun untuk cancer. Apakah ini bisa? Bisa. Saya yakin bisa, dan pemerintah pun juga mempercayakan itu kepada kami walaupun sifatnya tadi tidak untuk komersil ya. Karena tidak untuk komersil, maka tidak diperlukan izin edar dari BPOM. Gitu.